Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Akbar dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab kelas D angkatan 2021 Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan atau ingin membahas satu topik yang sangat penting harus kita bahas dan sama-sama kita simak, yaitu hal yang berkaitan dengan COVID-19, yang mana virus ini telah dikategorikan sebagai virus pandemi karena telah melanda dunia pada umumnya dan khususnya negara kita Indonesia selama hampir 2 tahun. Kepada teman-teman yang menonton video ini, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Pasti kita bertanya-tanya, di daerah mana sih virus COVID ini pertama kali terdeteksi? Namun, kapan tepatnya virus COVID ini muncul adalah pertanyaan yang mungkin hingga saat ini belum bisa kita jawab. Ada beberapa indikasi bahwa virus tersebut telah beredar berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan sebelum wabah pertama menyebar di negara Cina, tepatnya di kota Wuhan pada bulan Desember tahun 2019. Tetapi, para peneliti CDC mengatakan salah satu keterbatasan penelitian mereka adalah ketidakmampuan untuk menentukan apakah orang mereka teliti terinfeksi negara mereka sendiri atau saat bepergian. Yang masih belum jelas adalah bagaimana dan kapan virus COVID ini mulai menginfeksi manusia, juga dari warna apa virus itu melompat ke tubuh manusia. Perhatian awal difokuskan pada pasar di kota Wuhan yang menjual hewan liar hidup dan mati, karena sejumlah besar kasus awal dapat dikaitkan dengan lokasi itu. Namun, para peneliti tidak yakin apakah virus muncul di sana atau memanfaatkan kondisi di tempat itu untuk menyebar dari satu orang ke orang lain. Setelah kita membahas di daerah mana COVID pertama kali muncul atau terdeteksi di dunia, secara otomatis terlintas di benak kita sehingga menimbulkan pertanyaan, bagaimana kasus pertama COVID-19 di Indonesia? Nah, menurut informasi yang dilansir dari media kabar online kompas.com, kasus pertama yang terjadi di tanah air menimpa 2 warga Depok, Provinsi Jawa Barat, yang diumumkan langsung oleh Presiden pada bulan Maret tahun 2020. 2 WNI itu merupakan seorang ibu dengan umur 64 tahun dan putrinya dengan umur 31 tahun. Keduanya diduga tertular virus corona karena kontak dengan warga negara Jepang yang datang ke Indonesia. Warga Jepang itu terdeteksi corona setelah meninggalkan Indonesia dan tiba di Malaysia. Kementerian Kesehatan menduga sang anak tertular corona saat berdansa dengan warga negara Jepang di sebuah klub di Jakarta pada tanggal 14 Februari tahun 2020 yang lalu. Lalu, melalui anaknya, ternyata menularkan kepada ibunya sendiri, yang pastinya mereka memiliki kontak yang erat karena komunikasi dan tinggal di rumah yang sama. Hingga saat ini, sudah beberapa kali Indonesia melewati gelombang-gelombang kenaikan kasus COVID-19. Sehingga berbagai kebijakan serta peraturan-peraturan baru yang telah pemerintah buat untuk menekan laju penularan COVID-19. Alhamdulillah, atas izin Allah, Indonesia mampu untuk menekan laju penularan COVID yang sangat melonjak. Data menurut Kementerian Kesehatan, situasi COVID-19 per 4 Desember tahun 2021 di Indonesia yaitu bertambahnya 246 kasus sehingga total kasus positif di Indonesia adalah 4.257.489, diiringi dengan bertambahnya 314 orang yang sembuh dengan total kesembuhan 4.105.994 dan bertambahnya 5 kasus kematian sehingga jumlah kematian yaitu 143.863 serta kasus aktif dengan total 7.632 di seluruh Indonesia. Yuk, mari kita mengetahui apa saja sih gejala-gejala yang ditimbulkan oleh seseorang yang terinfeksi COVID-19. Masing-masing orang memiliki respon yang berbeda terhadap COVID-19. Sebagian besar orang terpapar virus ini akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa perlu dirawat di rumah sakit.
Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita COVID-19 dan gejala berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak makan berdarah, sesak napas, atau nyeri dada. Keluhan tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada 4 gejala yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam dengan suhu di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, sesak napas, hilangnya kemampuan pengecap dan pembau. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Sebagian pasien yang terinfeksi virus corona bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Guna memastikan apakah gejala-gejala tersebut merupakan gejala dari virus corona, diperlukannya rapid test atau PCR. Dan yang tak kalah pentingnya, kita harus tahu bagaimana dan melalui apa kita dapat tertular COVID-19 agar kita dapat melindungi dan menjauhi segala hal yang dapat menularkan kita COVID-19. Apakah hal-hal tersebut? Yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin, lalu memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19, dan melakukan kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Virus corona juga bisa menular melalui benda-benda yang sering disentuh, misalnya uang, gagang pintu, atau permukaan meja. Nah, kita masuk pada pembahasan kita yang terakhir, yaitu bagaimana kontribusi kita untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dapat kita mulai dengan mencuci tangan dengan benar. Mencuci tangan dengan benar adalah cara paling sederhana namun efektif untuk mencegah penyebaran COVID-19. Cucilah tangan dengan air yang mengalir dan sabun setidaknya selama 20 detik. Pastikan seluruh bagian tangan tercuci hingga bersih, termasuk punggung tangan, pergelangan tangan, sela-sela jari, dan kuku. Setelah itu, keringkan tangan menggunakan tisu, anduk bersih, atau mesin pengering tangan. Cucilah tangan secara teratur, terutama sebelum dan setelah makan, setelah menggunakan toilet, setelah menyentuh hewan, membuang sampah, serta setelah batuk atau bersin. Lalu selanjutnya menggunakan masker. Banyak menggunakan masker kain untuk mencegah infeksi virus corona. Padahal, masker tersebut belum tentu efektif. Secara umum, ada 2 tipe masker yang bisa kita gunakan untuk mencegah penularan virus corona, yaitu masker bedah atau masker medis dan masker N95. Ketika melepaskan masker dari wajah, baik masker bedah maupun masker N95, hindari menyentuh bagian depan masker, sebab bagian tersebut penuh dengan kuman yang menempel. Setelah melepas masker, cucilah tangan dengan sabun atau hand sanitizer agar tangan bersih dari kuman yang menempel. Selain mengenakan masker, kita harus tetap menerapkan physical distancing. Pembatasan fisik atau physical distancing adalah salah satu langkah penting untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Hal ini dapat dilakukan dengan cara tidak bepergian keluar rumah, kecuali untuk keperluan yang mendesak atau darurat, seperti berbelanja bahan makanan atau berobat ketika sakit. Pembatasan fisik juga dilakukan dengan cara menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain dan selalu menggunakan masker, terutama saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian. Selanjutnya, kita dapat membersihkan rumah dan melakukan disinfeksi secara rutin. Selain kebersihan diri, menjaga kebersihan rumah juga sangat penting dilakukan selama pandemi COVID-19 berlangsung. Hal ini dikarenakan virus corona terbukti dapat bertahan hidup selama berjam-jam dan bahkan berhari-hari di permukaan suatu benda. Oleh karena itu, rumah harus rutin dibersihkan dan dilakukan disinfeksi secara menyeluruh, termasuk perabotan dan peralatan rumah yang sering disentuh, seperti gagang pintu, remote televisi, keran air, dan permukaan meja. Saat membersihkan atau melakukan disinfeksi, Anda perlu menggunakan sarung tangan dan masker, serta mencuci tangan
dengan air bersih dan sabun setelah selesai membersihkan rumah. Hal ini dilakukan untuk mencegah penularan virus corona yang mungkin saja terjadi. Sebagai penutup pada pembahasan usaha atau kontribusi kita untuk mencegah penyebaran COVID-19, yaitu dengan melaksanakan vaksinasi. Vaksin tidak hanya melindungi individu, namun juga memberikan perlindungan bagi orang-orang yang tidak dapat diimunisasi. Contohnya, pada usia tertentu maupun orang dengan penyakit tertentu. Vaksin tidak menimbulkan penyakit. Vaksin yang sudah dipakai di masyarakat sudah dijamin keamanannya dan umumnya tidak menimbulkan efek samping yang berat. Vaksinasi bertujuan untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit tertentu, sehingga jika suatu saat terpapar penyakit tersebut, maka hanya akan mengalami gejala yang ringan. Sebaliknya, apabila tidak melakukan vaksinasi, maka tidak akan memiliki kekebalan tubuh yang spesifik terhadap penyakit yang seharusnya dapat dicegah dengan pemberian vaksin tersebut. Apabila cakupan vaksinasi tinggi dan merata, maka akan terbentuk suatu kekebalan kelompok. Selain itu, vaksinasi COVID-19 juga dapat menjaga produktivitas dan mengurangi dampak sosial serta ekonomi. Vaksinasi COVID-19 dilakukan setelah kepastian keamanan dan keampuhannya yang telah terbukti. Mari kita niatkan dengan vaksinasi ini sebagai bentuk ikhtiar manusiawi untuk menekan laju penyebaran virus corona dan semoga bernilai ibadah di sisinya. Yuk kita jangan takut divaksin, insya Allah vaksin itu aman. Mungkin sekian dari pembahasan topik yang berkaitan dengan COVID-19 pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam ucapan dan kekurangan dalam penyampaian. Kepada teman-teman yang menyimak dan menyaksikan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.